Sebetulnya, kalau kita bicara soal pendidikan yang relevan dengan kebutuhan saat ini, itu seperti apa? Kita tentu akan menemukan banyak jawaban dari banyak perspektif, dan kemudian kita tidak tahu mana sebetulnya yang memang dibutuhkan oleh pendidikan. Konstruksi pendidikan hari ini memang lebih banyak dibangun oleh perspektif ekonomi. Makanya Joel Spring bilang dalam bukunya Economization of Education. Jadi bagaimana konteks ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Makanya istilah-istilah pendidikan yang kemudian banyak dikonstruksi oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, organisasi OECD, dan lembaga-lembaga lainnya memang lebih mengedepankan yang namanya skill-based education. Jadi bagaimana pendidikan kemudian mengkonstruksi skill-skill atau keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan, dan berbagai hal yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi intinya selalu diposisikan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam perspektif yang lebih kritis, pendidikan dimaknai sebagai bagian dari produksi para calon tenaga kerja. Apakah memang harus demikian? Tentu saja kemudian banyak pakar yang kemudian memberikan perspektif yang berbeda tentang pendidikan dan mencoba mengembalikan sebetulnya apa makna dari filosofi pendidikan itu sendiri. Tapi kalau kita mencoba menggali lebih lanjut, ada banyak hal yang kemudian bisa kita telusuri. Misalnya ketika kita bicara soal pendidikan, biasa bicara soal pendidikan fokus di dalam tiga ranah. Yang pertama qualification, socialization, dan subjectification. Nah, dalam konteks hari ini, kita ketika bicara soal pendidikan, maka posisi dominannya ada di qualification. Bagaimana mereka yang dididik di ruang pendidikan, lagi-lagi itu dipersempit dalam konteks persekolahan, itu harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan dunia kerja. Apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, misalnya adalah keterampilan teknikal. Keterampilan teknikal ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan apapun yang memang dibutuhkan untuk bekerja. Misalnya, kalau Anda adalah lulusan fakultas teknik, maka Anda harus menguasai isu-isu atau pengetahuan atau keterampilan yang terkait dengan keterampilan di bidang keteknikan. Kalau Anda adalah seorang calon tenaga di bidang farmasi, maka Anda harus menguasai bidang farmasi itu. Jadi, semua orang kemudian diposisikan dalam sekat-sekat, dalam ruang-ruang yang memang nanti akan dibutuhkan di dunia kerja. Lalu bagaimana konteks keterampilan menjadi warga negara yang baik dalam konteks demokrasi? Bagaimana menjadi sosok warga negara yang kritis? Nah, itu juga yang menjadi persoalan selanjutnya. Bagaimana memproduksi itu di ruang pendidikan? Lalu apakah ketika kita bicara pendidikan, ketika ada kemiskinan di sekitar kita, ketika ada ketidakadilan di sekitar kita, ketika ada penguasa yang memang tidak memperhatikan rakyatnya di sekitar kita, kira-kira bisakah pendidikan membentuk anak-anak yang memiliki daya kritis untuk menggugat atau mempertanyakan hal-hal tersebut? Silahkan komen.